Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Angelina Dika Permadi dari Fakultas Ilmu Keperawatan, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, kelas A dengan NIM 30902100008. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metabolisme lemak. Seperti yang kita tahu, metabolisme adalah proses kimia atau proses kimiawi atau proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh untuk merubah sesuatu menjadi energi. Nah, artinya kalau metabolisme lemak itu sendiri adalah merubah lemak yang kita makan menjadi suatu energi. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian dan sifat. Kalau di ilmu biokimia itu kita sering menyebut lemak dengan istilah lipid. Tapi di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa sih arti lipid yang sebenarnya. Nah, lipid ini adalah senyawa heterogen, misalnya lemak, minyak, steroid, malam atau wax dan lain-lain. Nah, tetapi kita sering mengartikan lipid itu sebagai lemak. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sifat-sifat lipid. Nah, sifat umum lipid itu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut lemak, seperti ether, kloroform, alkohol panas, dan benzol. Nanti dalam metabolisme lemak ini ada 3 percobaan yang bisa kita uji. Nanti di percobaan-percobaan tersebut menggunakan larutan-larutan ini seperti ether, kloroform, alkohol panas, dan lain-lain. Selanjutnya, nah, fungsinya itu untuk apa aja sih? Nah, fungsi yang dimaksud di sini adalah fungsi lemak ya. Fungsi lemak dalam tubuh kita itu untuk apa sih? Nah, yuk kita simak. Nah, yang pertama adalah sebagai sumber energi yang efisien ketika tersimpan dalam jaringan adiposa. Nah, jaringan adiposa ini apa sih? Jaringan adiposa adalah tempat penyimpanan lemak ketika lemak yang masuk ke tubuh kita itu berlebihan. Jadi, tubuh kita akan memproses lemak menjadi energi sesuai dengan kebutuhan. Tidak mungkin lemak yang sangat banyak akan diproses semuanya untuk dijadikan energi. Kalau misalnya kita makan terus-menerus, lemak itu kan biasanya diperoleh dari kita makan. Kalau kita makan terus-menerus, akhirnya lemak itu semakin banyak, semakin menumpuk kan, sedangkan yang diproses tubuh kita itu hanya secukupnya saja. Nah, sisanya itu dikemanakan? Nah, sisanya akan disimpan di jaringan adiposa. Nah, yang dimaksud sebagai sumber energi yang efisien itu yang gimana sih? Nah, ketika kita kurang asupan, tidak ada makanan yang masuk, otomatis badan kita juga terasa lemas karena tidak ada energi yang diproses, karena bahannya tidak ada, lemaknya tidak ada, karbohidrat tidak ada, protein juga tidak ada. Nah, si sistem jaringan ini mengambil cadangan makanan, cadangan lemak yang tersimpan di adiposa untuk diproses dan dirubah menjadi energi. Jadi ketika ketika kita tidak ada asupan, memang kita akan terasa lemas. Terasa lemas itu artinya kita sudah diberi tanda bahwa energi yang ada di dalam kita itu habis, jadi harus segera diisi. Nah, kalau kita tidak ada asupan, sistem jaringan akan otomatis mengubah cadangan lemak yang tadi yang ada di jaringan adiposa itu menjadi energi. Nah, yang fungsi yang kedua itu sebagai pengatur panas dalam tubuh. Yang ketiga sebagai penyekat listrik untuk perambatan cepat pada syaraf yang bermielin. Yang keempat sebagai pelindung organ tubuh yang penting. Nah, di sini ada perbedaan nih. Contohnya antara seseorang yang gemuk dengan seseorang yang kurus. Nah, kalau orang gemuk itu kan biasanya lemaknya banyak ya. Nah, salah satu tempat lemak itu ada itu biasanya di bawah jaringan kulit. Nah, kalau misalnya terjadi benturan, orang gemuk itu lebih terprotek daripada orang kurus. Jadi jaringan yang ada di bawah lemaknya itu lebih terprotek. Bukan berarti tidak bisa luka sama sekali ya, tapi lebih terprotek karena lemak yang dimiliki orang gemuk itu lebih banyak dibanding orang kurus. Nah, lemak itu tadi itu melindungi jaringan yang ada di bawahnya gitu. Nah, yang terakhir, fungsi yang terakhir itu sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa sih perbedaan lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh ini memiliki ikatan tunggal, sedangkan lemak tak jenuh kebalikannya, memiliki ikatan rangkap. Perbedaan yang kedua ialah lemak jenuh sifatnya masih labil, sedangkan lemak tak jenuh itu sudah stabil. Yang ketiga, biasanya lemak jenuh itu berasal dari hewan, sedangkan lemak tak jenuh berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, lemak jenuh biasanya senyawanya diakhiri dengan kata atau kalimat anoat. Nama senyawanya diakhiri dengan kata anoat. Contohnya pentanoat. Kalau lemak jenuh biasanya akhirannya ada kata enoat. Contohnya linolenat. Nah, untuk contoh dalam bahan makanannya sendiri, kalau lemak jenuh karena berasal dari hewan, jadi contoh makanannya seperti daging ayam, daging sapi, daging babi, minyak hewani, dan lain sebagainya. Nah, untuk lemak tak jenuh ini sendiri, karena berasal dari tumbuhan, jadi contoh dalam bahan makanannya itu ya seperti kacang-kacangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas transportasi dengan membentuk kompleks dengan protein, yaitu lipoprotein. Nah, ada apa aja sih? Ada yang seperti disebutkan di sini, ada kilomikron, VLDL, LDL, dan HDL. Nah, ini sebenarnya apa sih? Seperti yang terpampang jelas di sini, tertulis di sini, ini adalah alat transportasi. Jadi tubuh kita itu dominan atau kebanyakan adalah air ya. Tubuh kita itu berisi air. Karena seperti yang kita tahu sendiri, lemak itu tidak bisa bercampur dengan air. Mereka saling menolak, tidak bisa bercampur. Jadi, ketika si lemak ini mau masuk ke tubuh, mau beredar ke tubuh, itu
mereka harus ada transportasinya, harus ada kendaraannya, biar si lemak itu bisa sampai ke tempat tujuan. Karena tidak mungkin kalau tidak ada transportasinya itu mereka tidak akan bisa sampai karena air dan lemak itu kan saling bertolak belakang. Nah, lebih jelasnya mari kita pelajari satu persatu. Nah, yang pertama ini ada kilomikron. Kilomikron adalah lipoprotein yang densitasnya paling rendah, transport lemak makanan dan kolesterol dari usus ke jaringan. Nah, jadi si kilomikron ini mentransport lemak makanan sama kolesterol itu dari usus. Jadi mereka pertama itu muncul dari usus, lalu mengedarkannya ke jaringan-jaringan yang dibutuhkan ya. Nah, untuk mentransfer itu juga mereka butuh yang namanya insulin. Insulin itu nanti yang ibaratnya membuka jalannya agar si lemak makanan dan kolesterol ini bisa masuk. Nah, gitu ya. Lalu yang kedua ini LDL atau low density lipoprotein, yaitu pembawa kolesterol utama dalam plasma. Nah, LDL ini juga sering disebut dengan lemak jahat. Kenapa sering disebut lemak jahat? Karena dia lebih banyak mengandung lemak kolesterol. Nah, lemak kolesterol ini lemak yang kenapa dikatakan lemak jahat? Karena itu kolesterol itu tidak baik untuk tubuh. Walaupun mereka punya sisi baik untuk tubuh juga, tapi lebih banyak sisi buruknya. Kalau lemak kolesterol ini terlalu banyak, itu sangat membahayakan bagi tubuh. Nah, yang ketiga ini ada IDL, yaitu intermediate density lipoprotein, yaitu bagian lipoprotein yang tersusun dari metabolisme VLDL. Nah, VLDL ini apa? Kita lihat di bawahnya. LDL atau very low density lipoprotein, yaitu jumlah trigliserida lebih banyak dibanding protein dan kolesterol, mengikat trigliserid dalam hati dan mengangkut ke jaringan lemak. Nah, jadi si IDL ini adalah lanjutan dari si VLDL. Yang terakhir ada HDL atau High Density Lipoprotein, yaitu membawa kembali lemak kolesterol dari jaringan perifer ke hati untuk diekskresi. Susunan terbanyaknya yaitu protein dibanding trigliserida dan kolesterol. Nah, jadi si HDL ini juga sering disebut dengan lemak baik. Karena apa? Karena si HDL ini lebih banyak mengandung proteinnya. Nah, protein itu baik untuk tubuh. Selanjutnya nih, makanan-makanan yang mengandung banyak kolesterol biasanya terdapat di makanan cepat saji. Contohnya nih seperti burger, hotdog, pizza, dan makanan-makanan santan lainnya. Biasanya itu mengandung banyak sekali kolesterol. Bukan berarti tidak boleh makan makanan seperti itu ya, boleh, tetapi tidak boleh terlalu sering dan terlalu banyak. Karena nanti terjadi penumpukan kolesterol di dalam tubuh dan itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, santan-santan juga sangat mengandung banyak lemak ya. Oleh karena itu tidak boleh terlalu sering, sesekali saja boleh. Karena kalau terlalu banyak lemak juga nanti si jaringan adiposa ini tidak mampu menampung lagi, akhirnya lemak-lemak itu menyebar kemana-mana ke organ-organ, ke sistem-sistem. Nanti kalau terlalu banyak lemak-lemak yang tadi menyebar itu akan menyumbat di tiap-tiap organ. Nah, itu nanti bisa menyebabkan penyakit. Nah, jadi makanan yang mengandung banyak kolesterol itu makanan cepat saji, santan, dan makanan yang digoreng-goreng di minyak panas, di minyak yang sangat banyak itu. Sekian, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.